wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini di Dia Channel Belajar Yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal prediksi P3K tentang tenaga kesehatan pada tahun 2021. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Konsep penyebab terjadinya penyakit dalam epidemiologi adalah seperti di bawah ini, kecuali A. Pejamu, B. Agen, C. Fisiologi, atau D. Lingkungan. Ya, jawabannya adalah fisiologi. 2. Jika usia 20 tahun datang ke bidan untuk konsultasi gizi prahamil, dia ingin mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Mira mempunyai berat badan 45 kg dengan tinggi badan 150. Mira termasuk kategori A. Kurus, B. Ringan, C. Obesitas, atau D. Normal. Nah, kita harus tahu dulu rumus IMT ya, atau indeks massa tubuh, atau juga disebut BMI, Body Mass Index ya. Rumusnya untuk mencari IMT itu adalah berat badan tuannya kilogram dibagi tinggi badan kali juga tinggi badan ya. Ini dalam satuan meter ya. Jika Miranya berat badannya 45 kg, maka IMT-nya adalah tinggi badannya itu 150 cm. Kita rubah ke meter. Jadi 1,5 meter dikali 1,5 meter sama dengan berapa? 45 per 2,25. 45 per 25 itu sama dengan 2, 1 per 4 sama dengan 45 per 9 per 4. Jadi 45 dikali 4 per 9 sama dengan, ini dicoret ya, jadi ini 5, jadi 20 ya. Sama kategorinya obesitas. Kalau obesitas itu IMT-nya lebih dari 30. Nomor 2, kalau BB berlebih itu antara 25 sampai 29,9. Nah, kemudian untuk BB normal itu sekitar 18,5 sampai 24,9. Dan di bawah normal, BB di bawah normal itu kurang dari 18,5 atau disebut dengan kurus. Jadi untuk 20 itu masuk di BB normal ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. Presiden Nation on Health Need of Nation State, B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Kesehatan, C. Pengertian sehat secara luas, D. WHO. Jawabannya adalah WHO. Nomor 4, sampah juga dapat mempengaruhi mutu air tanah. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya? A. Spage pit, B. Kispole, C. Septic tank, atau D. Composting.
Nah, cara pembuangan air limbah. Yang pertama adalah sumur resapan atau sewage itu tempat penampungan limbah. Yang kedua ada pengenceran, disposal by dilution. Yang ketiga itu ada cesspool atau sumur pembuangan limbah. Kemudian yang keempat itu ada septic tank. Kemudian yang kelima ada sistem RIO. Sistem RIO itu pipa ya. Pipa untuk menyalurkan air limbah. Nah, kalau untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, lebih baik dengan composting. Composting itu apa? Dijadikan pupuk ya. Ini dijadikan pupuk. Nomor 5, dalam konsep penyuluhan, bagaimana cara agar semua konsep bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama, melalui pendekatan. B, mengenal daerah tertentu. C, berbicara dengan bahasa formal. A, B, C, benar. Jawabannya adalah konsep penyuluhan itu melalui pendekatan, mengenal daerah tertentu, juga berbicara dengan bahasa formal. Jadi jawabannya adalah D. Dalam menjalankan tugas pokok puskesmas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut: kecuali, tempat, biaya, tenaga kesehatan, alat medis, dan lingkungan. Kecuali adalah D, alat medis. Promosi kesehatan merupakan program pelayanan puskesmas dengan salah satu kegiatannya yaitu A, pencegahan penyakit, B, pembagian makanan bergizi, C, rujukan, D, penyuluhan, atau E, pengawasan saluran pembuangan air. Jawabannya adalah penyuluhan. Ini disebutkan promosi, berarti penyuluhan. Nomor 8. Program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di puskesmas meliputi di bawah ini, kecuali pelacakan gizi buruk, penyuluhan kesehatan jiwa, penimbangan, D, penanggulangan anemia gizi besi, atau E, surveillance gizi masyarakat. Jawabannya adalah penyuluhan kesehatan jiwa. Kecuali ya. Secara administratif, puskesmas bertanggung jawab kepada A, Bupati, B, Dinas Kesehatan tingkat 1, C, Rumah Sakit Pusat, D, semua benar, atau E, Dinas Kesehatan tingkat 2. Jawabannya adalah puskesmas bertanggung jawab secara administratif kepada Dinas Kesehatan tingkat 2. Nomor 10. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah puskesmas, kecuali A, pembangunan infrastruktur lain, B, frekuensi penyakit, C, keadaan geografis, D, jumlah penduduk, atau E, penetapan bupati atau wali kota. Yang menentukan cakupan wilayah puskesmas kecuali frekuensi penyakit. Puskesmas di desa X menerima banyak pasien pelajar dan luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di desa X? Merubah budaya yang ada,
B. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol. C. Meminta bantuan polisi untuk mengatasi tindak kekerasan dan pengguna alkohol. D. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka. E. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Jawabannya adalah D, yaitu penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Nomor 12. Terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan yang lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diperlakukan program penanggulangan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan oleh puskesmas? A. Pendidikan kesehatan. B. Perubahan budaya. C. Surveillance epidemiologi. D. Pengawasan kesehatan masyarakat dan sosial. Atau E. Wawancara. Jawabannya adalah dengan surveillance epidemiologi. Nomor 13. Berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas, kecuali A. Puskesmas keliling. B. Unit gawat darurat. C. Rawat jalan poli gigi. D. Pengobatan rawat inap. Atau E. Rawat jalan poli umum. Program puskesmas kecuali pengobatan rawat inap. Karena biasanya pengobatan rawat inap lebih di rumah sakit umum. Oke, lanjut. 14. Kesehatan lingkungan adalah salah satu program yang diperkenalkan puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit manula. B. Pemeriksaan gigi pada pasien. C. Imunisasi berkala. D. Vaksin campak pada balita. Atau E. Pengawasan SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Jawabannya adalah pengawasan saluran pembuangan air limbah. 15. Ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas dan tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka tidak tergolong ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa upaya puskesmas yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? A. Peningkatan poli gigi. B. Kesehatan lingkungan. C. Keluarga berencana. D. Upaya peningkatan gizi. Atau E. Pencegahan penyakit menular. Jawabannya adalah upaya peningkatan gizi. 16. Ada berapa tugas pokok dalam puskesmas? A. 90. B. 20. C. 4. D. 102. Atau E. 1. Tugas pokok dalam puskesmas itu ada 20. 17. Ada berapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas? Berikut adalah pelayanan dari puskesmas kecuali A. Kuratif atau pengobatan. B. Promotif atau peningkatan kesehatan. C. Rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. D. Kooperatif mengumpulkan uang. Atau E. Preventif upaya pencegahan. Jawabannya adalah kooperatif. Kecualinya kooperatif mengumpulkan uang. D. 18. Agar jangkauan Yankes atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh A. Bidan desa. B. Puskesmas keliling. C. Wakil presiden beserta menterinya. D. Posyandu atau dasa wisma. E. Polindes atau pondok bersalin desa. Jawabannya adalah Wakil presiden beserta menterinya. 19. Puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya. Maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah sebagai berikut. Kecuali
A. Mengatur pelayanan puskesmas. B. Membuat perencanaan puskesmas. C. Menggerakkan pegawai puskesmas. D. Mengevaluasi kinerja puskesmas. Atau E. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Nah, tugas dan peran pemimpin puskesmas, kecuali yang memperkaya diri sendiri ya dari keuntungan puskesmas. Ya, lanjut nomor 20. Suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai atau benchmark adalah pengertian dari A. Standar pelayanan minimal. B. Promosi kesehatan. C. Pencegahan penyakit menular. D. Pelayanan posyandu. Atau E. Pengertian K3. Jawabannya adalah standar pelayanan minimal. Standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oke, lanjut nomor 21. Apa kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015? A. Peran masyarakat lebih memperhatikan dirinya sendiri. B. Pemerintah tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi. C. Tidak bisa memenuhi komitmen yang ditunjukkan. D. Menanggung beban utang pembayaran yang sangat besar. Atau E. Masyarakat kurang antusias terhadap program pembangunan milenium. Jawabannya adalah kesulitannya adalah menanggung beban utang pembayaran yang sangat besar. Nomor 22. Apa target dari tujuan MDGs yang perlu dilaksanakan dengan kerja keras? A. Meningkatkan pembangunan MDGs. B. Menjalankan komitmen sesuai perjanjian deklarasi yang sudah ditandatangani. C. Meningkatkan sumber daya alam yang memenuhi masyarakat. D. Untuk merubah negara Indonesia menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Atau E. Penurunan tingkat kemiskinan. Target dari tujuan MDGs adalah penurunan tingkat kemiskinan. Itu salah satunya ya. Yang perlu kita laksanakan dengan kerja keras adalah menurunkan tingkat kemiskinan. 23. Mengapa MDGs sebagai acuan penting dalam penyusunan dokumen pembangunan nasional? A. Karena MDGs merupakan program dari pemerintah yang harus dijalani. B. Karena memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. C. Karena untuk mengurangi kejahatan di dunia yang menyebabkan masyarakat tidak tentram. D. Sebagai perjanjian bahwa MDGs memenuhi syarat sebagai program kerja dunia. Atau E. Untuk meningkatkan bantuan pembangunan di Indonesia. Ya, MDGs menjadi ajuan yang sangat penting, yaitu karena memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Nomor 24. Siapa yang ikut berperan dalam tercapainya MDGs di Indonesia? A. Negara yang sudah maju dan taraf kehidupannya yang bagus. B. Negara yang warganya tinggal di Indonesia. C. C. Negara yang bersahabat baik dengan Indonesia. D. Kedutaan besar yang berada di Indonesia. Atau E. Perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Yang ikut berperan dalam pencapaian MDGs di Indonesia adalah negara yang sudah maju dan taraf kehidupannya yang bagus. 25. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia bisa terlibat bersama 189 negara lain dalam MDGs, kecuali A. Mendorong kesetaraan gender pemberdayaan perempuan. B. Menurunkan angka kematian ibu. C. Mengobati penderita stunting. D. Memastikan kelestarian hidup. E. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. Tujuan dan sasaran pembangunan di Indonesia, kecuali C. Mengobati penderita stunting. Program MDGs
adalah program yang tujuan umumnya adalah mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah memerlukan dorongan dari seluruh elemen masyarakat termasuk korporat. Peran korporat sebagai berikut, kecuali A. Mendukung BNN untuk mengatasi masalah narkoba terkait HIV/AIDS. B. Menciptakan formulasi obat terbaru untuk mengobati stunting. C. Menciptakan peluang kerja masyarakat untuk menangani kemiskinan. D. Melakukan program pelestarian air bersih. Atau E. Melakukan program daur ulang dan program pendidikan kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah peran korporat, kecuali menciptakan formulasi obat terbaru untuk mengobati stunting. Untuk mencapai tujuan MDGs, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan memiliki strategi pembangunan kesehatan seperti berikut, kecuali A. Pengembangan profesionalisme. B. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat. C. Desentralisasi menuju daerah pembangunan. D. Melakukan sosialisasi kebidanan. E. Aktualisasi paradigma sehat dalam pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Nah, di sini adalah strategi pembangunan kesehatan, kecualinya yaitu D. Melakukan sosialisasi kebidanan. 28. Dalam upaya pemerintah mencegah stunting pada masyarakat Indonesia adalah dengan menjaga masa emas perkembangan anak dengan mencukupi kebutuhan gizinya selama 2 tahun. Program pemerintah yang dimaksud adalah A. Program penurunan AKB atau angka kematian bayi, program penurunan angka kematian ibu. C. Program desa sehat. D. Program 10.000 hari pertama kehidupan anak. E. Program 1.000 hari pertama kehidupan anak. Nah, program pemerintah untuk mencukupi kebutuhan gizi yaitu adalah program 1.000 hari kehidupan anak. E ya. Nomor 29. Anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak normal. Pada umumnya, hal tersebut dikarenakan masa perkembangan anak terjadi secara optimal. B. Faktor ekonomi orang tua yang rendah. C. Kurangnya zat gizi pada masa keemasan. D. Faktor keturunan stunting. Atau E. Kurangnya interaksi sosial dengan teman sebayanya. Anak yang stunting itu lambat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dikarenakan C ya, kurangnya zat gizi pada masa keemasan. Masa keemasan yaitu 1.000 hari kehidupan anak. Nomor 30. Apa yang dimaksud dengan MDGs? A. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September tahun 2000. B. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. C. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara anggota PBB di London pada bulan September 2000. D. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota ASEAN di New York pada bulan September 2000. Atau E. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2015. Ya, jawabannya itu adalah A. MDGs, sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September tahun 2000.
Ya, nomor 21. Apa dampak dari stunting pada balita? Kecuali mengalami gangguan intoleransi glukosa, B. ketidakmampuan belajar secara optimal, meningkatkan risiko kejadian hipertensi, D. perkembangan fisik dan mental yang terganggu, atau E. perkembangan motorik yang tinggi. Dampak stunting adalah kecuali E. perkembangan motorik yang tinggi. Seharusnya motoriknya yang rendah. Oke. Nomor 33. Jika di 1000 hari pertama gizi anak tercukupi, maka permasalahan yang tidak akan muncul adalah anak tidak akan menderita stunting, B. perkembangan kemampuan anak terhambat, C. anak menjadi lemah dan sakit, D. nantinya anak akan sulit mengikuti pelajaran di sekolah, atau E. pertumbuhan otak terhambat. Ini yang tidak akan muncul pada 1000 hari pertama gizi anak yang baik, yaitu A. anak tidak akan menderita stunting. 34. Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan disebut A. histologi, B. biologi, E. ekologi, D. sitologi. Jawabannya adalah C. ekologi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. 35. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga, pengolahan sampah, dan pengendalian vektor harus tersedia dalam rumah. Persyaratan air bersih adalah A. air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, berasa manis, dan tidak beraroma tanah. B. air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. C. tersedia air yang cukup bersih, berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, atau D. tersedianya air yang cukup, kemudian cukup bersih, berwarna terang, dan tidak berbau. Jadi persyaratan air adalah air itu harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Apa sajakah sumber-sumber air bersih? A. air atmosfer, air pegunungan, dan air sumur. B. air atmosfer, air permukaan, air tanah. C. air angkasa, air daratan, air sumur. D. air angkasa, air daratan, air tanah. Sumber air itu adalah air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Jadi jawabannya adalah B. 37. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Definisi air bersih tersebut dikemukakan oleh A. WHO, B. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416, C. Dwijo Saputro, D. Sukijo Noto Atmojo. Jawabannya adalah Dwijo Saputro. Nomor 38. Salah satu cara pengolahan air bersih adalah dengan cara koagulasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? A. Pemisahan partikel koloid yang terdapat pada air kotor. B. Penyaringan melalui media butiran-butiran, yaitu pasir silika, antrasit, dan kerikil. C. Menghilangkan kuman dan bakteri yang mengandung zat kimia antara lain UV, ozonisasi, dan klor. D. Pengendapan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? Yaitu pemisahan partikel koloid yang terdapat pada air kotor. Suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan disebut A. preventif, B. promotif, C. kuratif, dan D. rehabilitatif. Yang bersifat promosi yaitu promotif ya. Jika di lingkungan rumah kita sedang marak wabah nyamuk Aedes aegypti, maka ketua RT akan mengadakan fogging yang bertujuan untuk membasmi serta mencegah adanya warga yang terkena DBD. Perlakuan tersebut termasuk ke dalam A. preventif, B. promotif, C. kuratif, D. rehabilitatif.
Jawabannya adalah preventif. Jadi pencegahan ya. Ya, sekian, terima kasih tentang prediksi soal-soal P3K tenaga kesehatan. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Nah, besok kita lanjut dengan soal-soal P3K lainnya. Oke. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.